Iya. Ya santai lah. Banyakan ngobrolnya sih di dalam. Berapa pertanyaan Pak? Ada 58 pertanyaan. Jadi yang ditanyakan itu bagaimana ceritanya. Ya diceritanya ada seseorang minta tolong. Begitu ditolong lapor polisi, kan repot jadinya. Dan itu aja. Apa yang mau ditanya? Artinya sangat disesalin nggak sih artinya kita niat bantu menolong tapi ternyata harus malah berurusannya seperti ini gitu? Ya itu kan hak seseorang mau lapor. Tapi kan dalam proses hukum itu orang boleh lapor polisi, tapi harus ada pembuktian. Jadi yang diperiksa, saya langsung yang diperiksa hari ini adalah Dr. Oki. Dokter. Silakan kalau Anda mau tanya, semua ini diperiksa sebagai saksi supaya tidak simpang siur. Semua diperiksa sebagai saksi. Tidak ada diperiksa selain sebagai saksi. Yang lain-lain silakan bertanya sesuai dengan persoalannya yang ingin ditanyakan. Ada dokter, ada Niki, ada Dr. Oki. Silakan mau nanya apa? Tanya penyidik laporan dari siapa. Yang jelas datang ada seseorang lapor, kewajiban kita hadir, kita buktikan. Ini loh percakapannya semua. Jadi tidak ada masalah. Tapi kewajiban penyidik memanggil semua orang. Siapapun lapor pasti penyidik memanggil untuk dimintain keterangan. Ini adalah kewajiban mereka untuk memberikan keterangan bahwa apa yang dilaporkan itu tidak sesuai dengan bukti-bukti yang kita sampaikan. Ini selama 12 jam satu-satu 50 pertanyaan masing-masing. Tidak, beda-beda. Jadi yang di BAP dulu tuh saya, kedua saya sudah selesai, Dr. Oki sudah selesai, baru dokter. Jadi main tunggu-tungguan, makanya lama. Kalau tadi udah duluan, dari siang udah pulang. Ya yang mau ditanya ini ada dokter mungkin yang lebih menjelaskan karena saya nggak paham masalah hal-hal terkait dengan Review. silakan. Mungkin bisa dijelasin dokter. Oke, mungkin aja ya lihatnya. Jadi tadi dokter menyampaikan bagaimana sih dokter itu mereview sebuah skincare. Ada nggak sih data-data? Jadi dokter menyampaikan bagaimana mereviewnya, cara mereviewnya, dan data lab yang dokter sampaikan tuh semua bisa dibuktikan dengan lengkap. Tadi bawa barang bukti juga. Iya, semuanya ada. Semua dokumen-dokumennya semuanya lengkap ya. Jadi yang dokter sampaikan itu semua berdasarkan Gitu. itu aja. Kalau Kanisi sendiri tadi menyampaikan apa? Tadi ya kalau ditanya dijawab ya, nyampein seputaran ini aja yang lagi viral-viral. Kalau dari dokter Kalau saya ditanyakan sebagai dokter, ditanyakan tentang isu-isu tentang produk-produk skincare yang diperiksa itu, apakah mengetahui tentang produk-produk berbahaya, apakah benar berbahaya. Lalu juga ditanya Nikita Mirzani hubungan dengan saya apa, saya bilang sebagai pengusaha. Bolak-balik aja pertanyaan. Sama aja sebetulnya. Lagi Ada bosan yang mau kan ditanya, nungguin. apa Cuman begini ini doang. yang mau ditanya? mungkin selanjutnya Ya kalau selanjutnya saya serahkan kepada penyidik. Yang jelas begini, di dalam setiap proses hukum itu adalah proses pembuktian. Jadi kita juga bisa buktikan adanya sebuah kejadian tersebut tidak seperti apa yang dilaporkan. Jauh sekali dengan bukti-bukti yang kita sampaikan. Tapi itu biarlah menjadi penilaian penyidik. Yang jelas kewajiban kami sebagai warga negara, sebagai orang yang dilaporkan datang, kita rame-rame datang, kita sampaikan seperti itu. Ini 58 pertanyaan, ini sekitar 28 dokter juga ada Sekitar 32. ini lawyernya juga di belakang. Ini semuanya ini adalah tim dalam persoalan. Oke, mungkin dari Niki maupun yang lain gitu ada pesan ya sih untuk yang melaporkan ini gitu. Kalau gue sih cuma mau bilang ini ya, misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya, sini mau duit nggak? Habis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin maling. Gitu ya, kurang lebih begitulah ya. tapi kan ini shock nggak sih dengan laporan ini gitu? Biasa aja, nggak shock lah biasa. Ngapain dia shock? Dia udah terbiasa yang lebih hebat aja. Dia. Cuma lucu aja gitu, ada orang kayak begitu tuh lucu aja. Tapi kamu sendiri kenal deket banget, seberapa Ya, deket sih? nggak kenal, nggak mau tahu, nggak mau deket. Tapi maunya nge-review. Kamu ngasih laporannya laporan pemerasan ya dari pihak kamu. Siapa yang diperas? Siapa? Pelapor nanti Dia ngomong nggak diperas? Ngomong
laporannya. Ya ngomong guys, coba suruh ngomong dong. Nikita Mirzani meres gitu. Jadi Ngomong. gini, Ya, kalau kata dokter ngomong. supaya tidak simpang siur gitu ya, di dalam unsur pemerasan itu pasti ada ancaman. Yang kedua, tidak mungkin ada komunikasi. Oke, yang terbaik sekian. Ini sebetulnya adalah etis ya. Bukan saja dalam percakapan itu terbukti dia minta tolong dalam tenggang waktu Dia 1 tahun nyari-nyari. dia cari-cari. Bagaimana caranya bisa ketemu Niki? Niki bisa ceritakan itu. Tahun kita diperpanjang nanti. Itu ada kok percakapannya. Jadi apa yang menjadi peramai selama ini itu tidak seperti apa yang ada dalam proses pemeriksaan tadi. Jauh. Karena pemerasan itu ada unsurnya, ada ancaman. Bagaimana seseorang datang-datang tidak kenal menelpon seseorang minta tolong supaya ketemu. Habis itu ketemu terus kalau ini nanti setahun ya, habis itu setahun. Kalau mau habis tolong diberitahu ya. Terus bagaimana? Ada unsur seperti itu. Itu kejadian yang sebenarnya. Ini ada seseorang, saya nggak tahu nih angin apa yang menyebabkan dia melakukan ini. Tapi kan Niki kecewa nggak sudah meminjamkan uang tapi dihianatin begitu. Beda dengan adanya yang endorse kayak gini, kecewa nggak sih Kak kalau ujung-ujungnya malah digigit balik gitu istilahnya. Ya ntar kalau digigit ya gigit lagi. Nah, berarti kalau tidak terbukti bersalah di sini ada mau lanjutan yang melaporkan? Ya gigit lah. Ya kan? Katanya digigit kan, ya kalau gitu gigit lagi. Tapi biarin proses ini berjalan, biar terang benderang, biar orang tuh belajar juga gitu kan, bahwasannya kalau ingin melaporkan itu ya laporannya harus yang jelas gitu kan. Jangan cuman karena diduga ada minta bantuan siapa, laporan yang harusnya tidak ada diada-adain. Ya makanya biarin aja proses ini jalan, biar puas yang laporin ya kan. Kan sayang nanti udah keluar nominal laporannya nggak diterima kan sayang. Jadi harus diterima. Kalau nggak kebukti bakal lapor balik kan ke atas ke Biarkan aja dulu. Ya, biarin aja dulu prosesnya ini berjalan ya kan, biar nanti sampai ada pembuktian. Ya kalau ditanya ini tidak terbukti lapor balik ya pastilah nggak usah ditanya itu. Yang jelas ya, walaupun ada laporan ini, Doktif tidak pernah mundur dari persoalan. Mereview Mereview. ya. Tetap. Karena Doktif adalah Satu. sekali lagi Doktif itu sekarang ya, Doktif itu kan baru di dunia permedsosan ya Tanya Ya. ya. Rocky ya Dok ya. Kita semua baru mengenal ya, baru masuk ke dunia permedsosan. Di sini Doktif cukup kaget pada saat Doktif berbicara ke media. Itu buzzer-buzzernya menyerang Doktif yang kata oh itu panik. Doktif terlihat panik. Tapi kalau nggak bicara dibilang apa? Takut. Ini benar-benar Doktif tuh baru banget. Tapi apa yang Doktif lakukan itu semuanya by data, ya. Dan Doktif itu sebagai seorang konsumen. Jadi jangan nanti masyarakat yang nggak suka sama Doktif bilang ini Doktif selalu berlindung di balik undang-undang. Kan kita kan masyarakat Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Jadi nggak ada yang salah. Tapi yang Doktif lihat selama ini yang menang adalah penggiringan opini, itu yang akan menang. Dan Doktif demi Allah tidak pernah menggunakan jasa buzzer sekalipun. Ya, jadi Doktif melihat sekarang mereka ini ya diduga menggunakan jasa buzzer yang luar biasa akan menggiring opini publik ke arah yang mereka inginkan. Gitu. Jadi kalau Doktif ya nggak takut, selama Doktif benar kenapa Doktif harus takut? Doktif tidak akan mundur. Gitu. Ya. Mungkin nanti ada yang nanya kemarin-kemarin di live-nya Doktif bagaimana, apakah mungkin akan mundur untuk mereview. Nah mungkin Doktif kasih kesempatan buat lawyer Doktif bicara. Silakan Bang bicara. Terkait dengan hak mereview ya. Bang, itu bang. Udah. Ya lanjut. Ya, terkait dengan hak mereview kan itu sudah disampaikan tadi. Berulang kali kita sampaikan bahwa itu sudah ditugaskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam rangka pelaksanaan perlindungan konsumen, itu masyarakat pemerintah punya hak dalam rangka pengawasan itu, baik dalam publikasinya maupun dalam tindakannya nanti untuk melaporkan kepada yang berwenang. Ya, jadi di sini ya Doktif itu ada di masyarakat. Doktif sebagai pembeli, sebagai konsumen, dan tidak ada sedikit pun Doktif ingin menjatuhkan usaha orang lain. Jadi buat yang owner skincare yang produknya sih aman-aman aja, nggak perlu risih, tenang-tenang aja. Tapi buat mereka yang nakal pasti akan risih. Kenapa? Karena keinginan mereka untuk terus menipu
masyarakat itu akan terganggu dengan adanya dokter. Ya, oke? Oke. Sudah? Kami terkait yang beredar viral 15 miliar itu gimana? Lu tanyain sama yang bikin ghosting. Ya lu tanyain. Ami gimana Ami? Ya tanyain aja. Gua aja nggak tahu. Tanyain lah sama yang bikin itu berita. Gua soalnya yang digosipin aja nggak tahu. Dokter mau tanya dong, ini kan dokter juga pernah bilang kalau misalkan review skincare ini nggak akan berhenti gitu, tapi ada nggak sih unsur-unsur iri atau kayak iri terhadap penjual skincare lain yang lebih sukses, sementara dokter sendiri yang jualan skincare tuh kayak ngerasa ada rasa iri atau Dokter tidak akan di sini, kita nggak pernah tahu isi hati seseorang ya. Gitu. Tapi nanti waktu akan membuktikan siapa dong. Hanya itu aja. Ya, nanti kalian semua akan melihat kok dengan berjalannya waktu seperti apa. Apakah dokter ingin menjatuhkan usaha orang atau dokter berbicara apa adanya berdasarkan hasil lab. Itu aja. Ya. Oke, ada lagi? Ya. Sudah. Bang, setelah ini seperti apa Bang? Ini sudah Setelah selesai. ini saya pulang. Maksudnya tidak ada lagi Agenda selanjutnya, Bang. Agenda setelah ini saya pulang. Jadi sekali lagi mereka ini diperiksa sebagai saksi dan habis ini kita pulang rame-rame. Pulang ya. Biar tidak simpang siur beritanya. Mereka diperiksa sebagai saksi dan kita mau pulang. Oke? Bang, tambahan kemarin kan Mail juga diperiksa. Alhamdulillah Mail sekarang Lagi tidur. tidur santai. Tidak ada apa-apa. Mungkin terkait sama juga. Nah, semuanya jadi saksi. Yang jelas begini ya, hukum itu adalah proses pembuktian. Silakan lapor, tapi Anda harus buktikan. Kan gitu ceritanya. Nah, di dalam proses pembuktian kita udah sampaikan semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Tambahan lagi satu Bang. Ada tambahan nih. Siap-siap ya, nanti di minggu depan dokter akan kembali melaporkannya, bukan dokter doyan ya, enggak. Bukan gimana, bukan jadi hobi ya. Ini gara-gara dokter Daripada nih, jam melabrak, segini. daripada ngelabrak, Iya, bener. pilih mana? Pilih ngelabrak, ayo. Silakan datang Harusnya ya. gua pulang dari jam 4 ini. Tunggu-tungguin semua. Jadi dokter Kapan, juga Dok? akan Biar minggu depan kumpul insya ini, Allah dokter teman-teman ini. akan melaporkan kembali ya seorang dokter inisialnya nggak perlu ya dengan dugaan pencemaran nama baik. Kita tunggu nanti di depan ya. Depan tanggal berapa, Dok? Ini Tanggal berapa, Dok? insya Allah nanti tunggu aja. Dokter nggak mau loh kalian nunggu sampai jam segini sampai malam itu kasihan guys. Berapa sih kalian dibayar? Kalau aku gede. Aku gede loh. Dan ngasih kelas lah ya. Ya ada embel-embel. Pokoknya profesinya dokter aja gitu. Yang berasa siap-siap aja. Yang melakukan juga pencemaran nama baik siap-siap aja. Yang melapor sekarang, Dok? Ada aja ya, jangan dipancing-pancing saya. Ya tungguin aja ya. Laporkan penyebaran nama baik yang seperti apa, Dok? Udah aja nanti. Ini lagi lapor ya. Kan nanti kan lapor Kasihan semua polisi aja. juga manusia tahu Iya harus loh. tidur. Biar istirahat ya, mereka minggu ini udah cukup lelah katanya. Ini dokter kok bolak-balik kok lapor. Emang iya kan buktinya semua lengkap. Ya, Doti bukan main labrak ya, Doti nggak pakai cara premanisme kampungan, enggak. Doti melaporkan secara hukum dengan bukti-bukti yang nyata, data yang semua terpampang dengan jelas. Oke. Oke? Niki soal Bang Rafiq.